Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Luar biasa Pak Rinto, semangat terus sama kita teman-teman ya. Hari ini kita akan bahas mengenai apakah DJP bisa menjawab asal-usul angka yang muncul dalam SKP. Ini sebuah pemeriksaan. Bagaimana nih Pak? Iya, ya. Terima kasih, Mas Awan. Jadi, ini adalah kasus dari lagi-lagi dari PT Aero Indonesia, Mas Awan, ya. Tidak, belum ada titik terang. Jadi Oke. sekarang kalau kita di kantor pajak di KPP, di baik Pratama, Madya maupun Kamil, Mas Awan, itu kan sering kali kita sebagai wajib pajak itu kan kita tidak diberi edukasi untuk melakukan upaya hukum formil ya, misalkan gugatan. Kita diarahkan ke keberatan dan banding untuk material. Nah, ini kasusnya PT Aero Indonesia kan awal kita kan sudah melakukan upaya hukum gugatan walaupun kita dalam tanda kutip ketemu hakim yang tidak fair. Nah, ini kita minta keadilan di keberatan, Mas Awan. Nah, ternyata keberatan kami ditolak. Itu, Mas Awan. Hmm. Keberatan ditolak. Nah, alasan ditolaknya karena tidak membayar angka yang disetujui wajib pajak. Padahal wajib pajak tidak pernah menyetujui angka itu, gitu loh, Mas. Nah, Hmm. cuman yang menarik ada lagi, Mas, angka yang menurut tim kami itu janggal, itu Mas Awan. Hmm. Nah, itu angka dari nilai harga pokok penjualan HPP itu Mas Awan. Itu dari awal pemeriksaan sampai sekarang tidak ada rinciannya, Mas, dari mana angka itu. Hmm. Jadi tiba-tiba muncul angka. Ini saya tunjukkan ini permulaan informasi kami dulu, Mas. Ini ditolak atau dikembalikan Pak? Ini kita PPID, Mas. Ini beda lagi kita minta dasarnya, gitu loh, Mas. Kalau yang itu dikembalikan keberatannya. Berarti bukan keputusan keberatan menolak ya, tetapi dikembalikan dengan alasan Iya, legal formal. iya. Karena kan dianggap tidak memenuhi ini, Mas, membayar angka yang disetujui. Itu, Oke, Mas Aman. oke. Nah, ini kalau kita cermati, sini adalah permohonan informasi, Mas, ya. Ini dasar permohonan informasi adalah ini, Mas. Kita sebagai pemohon itu sebelumnya mengajukan permintaan informasi kepada DJP terkait dengan rincian perhitungan harga pokok penjualan yang tercantum dalam ini, Mas. Nah, ini kolom pembahasan akhir yang disetujui pada surat keputusan Direktur Jenderal Pajak. Hmm. Nah, dalam dokumen tersebut DJP menetapkan perubahan nilai HPP tetapi tanpa memberikan penjelasan yang minimal diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penetapan pajak. Nah, ini Mas. Perubahan nilai HPP yang tidak disertai dengan rincian koreksi ini bahwa pada ini SKP pembetulan, Mas, ya. Tersebut Hmm. DJP menetapkan perubahan nilai HPP sebagai berikut, Mas. Nilai HPP yang sebelum pembetulan adalah 31,190 miliar kemudian menjadi 33,368 miliar, Mas. Ini SK pembetulan anu, Mas, ya, dari ini secara jabatan, Mas. Jadi bukan atas permohonan wajib pajak, Mas Awan. Hmm. Hmm. Namun demikian, perubahan tersebut tidak disertai uraian, penjelasan, metode dasar koreksi fiskal maupun dokumen pendukung yang menjelaskan perubahan angka tersebut. Hmm. Tidak adanya penjelasan atau rincian tersebut menyebabkan ketidakjelasan mengenai apakah penetapan HPP dilakukan berdasarkan data yang benar, prosedur yang sah, dan dasar fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, ini, Mas. Informasi yang dimohonkan secara rinci adalah ini, Mas, metode perhitungan HPP yang digunakan di JP dalam menentukan nilai 33,368 sekian sekian miliar ini, Mas, ya. Nah, Hmm. permohonan ini mencakup penjelasan langkah per langkah pendekatan akuntansi maupun fiskal serta asumsi perhitungan yang digunakan. Ini kita sudah ngomong ke teknis akuntansi, Mas. Hmm. Nah, dua, dasar koreksi fiskal yang diterapkan di JP sampai menghasilkan perubahan nilai HPP, termasuk di dalamnya dasar hukum koreksi, pasal atau ketentuan yang digunakan, identifikasi atas komponen biaya yang dikoreksi. Yang ketiga adalah komponen atau elemen biaya yang menjadi penyusun HPP tersebut, antara lain pembelian tidak ada bukti, pembelian dengan kwitansi tanpa materai, pembelian ada bukti tidak valid dan kompeten. Yang keempat, dokumen pembahasan akhir, berita acara, notulen, atau bentuk dokumen lain yang digunakan sebagai dasar DJP dalam menetapkan nilai akhir HPP dan koreksi pajak. Dokumen ini sangat penting sebagai bukti proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan fiskal oleh DJP. Di sini jawab. Ini lampiran SK-nya, Mas, seperti ini, Mas. Jadi ini tulis tangan seperti ini, Mas. Hmm. Nah, ini dibentukkan secara jabatan.
Hmm. Nah, ini Mas yang kita maksud Mas di sini Mas. Jadi ini Hmm. dibetulkan secara jabatan Mas, secara Ti- mandiri oleh pihak DJP, pihak Direktur Jenderal Pajak. Di Tiba-tiba sini, aja gitu. iya, pertama Mas ya, ini menurut wajib pajak harga pokok penjualan 34 ini Mas ya, Hmm. 102 ini. Terus menurut pemeriksa cuma 24 Mas, Hmm. HPP-nya Mas. Hmm. Ini tidak ada rinciannya Mas. Terus Hmm. tiba-tiba dibetulkan, pembahasan akhir disetujui 31 ganti 33. Jadi tiga angka ini Mas 24, 397, 31, 190 dan 33, 368 ini tidak ada rincian sama sekali. Kita sebagai wajib pajak ini ditetapkan angka itu kami tidak diberitahu angka itu dasarnya dari mana Mas. Ini sama dengan ya ini sangat kuat dugaan oknum dugaan pemerasan oleh oknum pemeriksa pajak Mas. Gitu loh. Hmm. Nah, ini ditetangani nah, Kepala Kantor Muhammad Sukri Subki, Kepala Kantor Madya Malang nih Mas. Hmm. Terus jawaban dari DJP-nya. Nah, ini Mas. Ini jawabannya pewanjang gini Mas, pasal-pasal gini. Intinya tidak tidak bisa diberikan Mas karena termasuk informasinya dikecualikan. Hmm. Nah, andalan andalan DJP seperti itu Mas. Hmm. Nah, nah, ini Mas. Contohnya ini Mas ya. Atas permintaan ini angka 2 tersebut kami berkomunikasi bahwa ini, nah ini Mas merupakan informasi publik yang dikecualikan. Hmm. Heeh. Ya, jadi sampai sekarang akhirnya ya tidak jelas Mas angka itu gitu loh Mas. Ya Hmm. dia buat angka itu berhubungan dengan data kita karena dalam pemeriksaan pajak kita memberikan data. Nah, sekarang dikecualikan. Ya, di poin nomor 4 dari jawaban dari DJP seperti ini, Mas. Namun demikian dapat kami informasikan bahwa untuk menjalankan hak keberatan atau banding, wajib pajak dapat meminta informasi lebih lanjut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib Hmm. pajak terdaftar dan atau Kepala Kantor Wilayah atasannya Hmm. untuk mendapatkan penjelasan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan. Hmm. Ya ini kan kita kan bersurat ke DJP Pusat Mas, karena kan SKP-nya kan atas nama Dirjen Pajak. Maksudnya mereka tuh internal harus bisa menjawab betul Mas. Kita rakyat tidak bisa Mas. Kita rakyat pemilik kedaulatan tidak bisa dipimpong ke sana kemari. Kita Hmm. tanya ke Kanwil, ke KPP, ya sama aja Mas. Itu kan sama-sama kantor pajak kan gitu Mas. Itu kan internalnya mereka, itu loh Mas. Jadi Hmm. intinya sampai detik ini dari Dirjen Pajak tidak bisa menjawab angka dari harga pokok penjualan tersebut, Mas Awan. Baik angka yang sebelum diterbitkan SKP sama dengan SKP pembetulan sama dengan saat SPHP itu angkanya berubah-ubah sendiri, Mas. Hmm. Jadi ini diduga perampokan terbuka siang bolong ya. Iya, iya gitu. Kita minta rinciannya dari mana itu rinciannya? Tidak diberikan sampai sekarang gitu, Mas. Hmm. Terus keberatannya diajukan? Keberatan atau KIP udah? Sengketa? Ini yang ini belum, Mas. Ini kan masih awal. Hmm. Mm. Kalau Berarti yang awal dulu sudah ada sengketanya, yaitu terkait dengan angka pembahasan akhir yang disetujui, Mas. hmm. Nah, kalau sekarang kita fokus ke ini, Mas. Bentar, saya. Nah, nah, ini kan dulu awalnya kan yang ini, Mas, kita, Mas. Kita fokus di, Hmm. nah, ini, Mas. Angka pembahasan akhir yang disetujui. Dari Hmm. 1,1 jadi 242 ini, Mas. Ini kita Hmm. fokusnya ke sini. Sekarang kita lebih rinci lagi ini, ke sini, gitu loh, Mas. Ini kok Hmm. angkanya berubah ini dari mana itu loh Mas. Ini kan Hmm. kayak seperti gini Mas Awan. Ini kan kayak jadi kan pemeriksa pajak ini bisa main-main kan Mas. Angka-angka buat sendiri gitu loh, Mas. Hmm. Nanti karena apa Mas sangat dilindungi nih Mas. Ini kan Hmm. zamannya Bu Sri Mulyani Mas sangat dilindungi sekali. Yang Hmm. kita sudah sering dengar kan pernyataan Pak Mahfud MD kan seperti itu Mas Awan. Bahwa zamannya Bu Sri Mulyani kan sangat dilindungi. Hmm. Ini petugas pajak ini Mas Awan. Akhirnya yang ngawur seperti itu Mas. Jadi mereka pemeriksaan itu dasarnya dari dokumen-dokumen yang kita serahkan. Sekarang hasil dari mulai SPHP, mulai SKP, Mas ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu kita tidak boleh tahu rinciannya dan saat kita minta rincian katanya dokumen rahasia. Gimana Hmm. Mas? Ya berarti kalau gitu SKP-nya SKP rahasia aja kan gitu Mas.
Jadi pilihannya mau bayar atau mau dibinasakan gitu kan? Iya kan gitu Mas. Kan rinciannya kalau nggak ada kan gimana Mas? Emang kita kan ngasih bukti-bukti ke mereka. Nah sekarang kalau Hmm. kalau seperti itu ya gimana? Kan gitu Mas. Nah nanti di Hmm. persidangan sandiwara lagi. Itu Mas alat Hmm. bukti nggak dipertimbangkan. Kan gimana repot kita Mas. Hmm. Gimana cara membuktikannya Mas? Kan di persidangan dia Hmm. nggak tunjukkan angka Mas. Mereka bisa menang loh Mas. Hmm. Walaupun pemeriksa pajaknya nggak bisa menunjukkan angka. Hmm. Berarti ini boleh Hmm. di GR nih ke Mahkamah Konstitusi supaya pemeriksaan pajak itu wajib memberikan semua data rincian kepada wajib pajak sebelum Iya, bikin SKP. betul Mas. Rincian dasar koreksi perhitungan fiskal itu Mas. Ini kita udah Hmm. ngomong teknis akuntansi nih. Ini Hmm. katanya pegawai DJP ini mantan dari STAN Mas ya, Sekolah Tinggi Ilmu Hmm. Akuntansi. Ini kita challenge ini. Ini bener nggak ini sekolahnya bener-bener atau ada ilmu Oke. yang beda kan gitu Mas Afan. Sampai Oh, sekarang ketua tim pemeriksaannya tidak pernah muncul di dalam persidangan Mas. Namanya si Bu Hartini Suliastianingsih Oh, Mas. Bu Hartini, bukannya si bapak siapa itu? Wisnu Prasetyo pernah muncul, cuman ya gitu mas. Heeh. Jawabannya Oh. nggak jelas mas, karena selama dalam pemeriksaan pajak, Pak Wisnu ini dikendalikan sih mas, kelihatannya loh mas, sama Hmm. Bu Hartini gitu loh mas. Padahal Pak Wisnu ini Oh. supervisornya. Heeh. Oke. Karena saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang pertama, itu Hmm. Pak Wisnu sudah menyuruh Bu Hartini untuk menyerahkan apa yang diminta oleh wajib pajak terkait rincian. Nah, Bu Hmm. Hartini bawa laptopnya tapi tidak mau dikasih Mas. Jadi istilahnya di dalam pembahasan akhir itu ada istilahnya bukan pembahasan akhir Mas, tapi vonis akhir Mas. Pokoknya ini gitu loh. Terus angkanya dari mana Bu itu? Lah ya, pokoknya Hmm. ini gitu loh Mas. Dan laptopnya dia nggak boleh kita pegang Mas. Hmm. Oke, ya teman-teman bisa lihat Heeh. sendiri ya bagaimana cara-cara oknum-oknum DJP merampok wajib pajak ya. Heeh. Kita-kita yang gini-gini aja dirampok seperti ini, gimana rakyat kecil, rakyat yang nggak ngerti sama sekali. Gitu. Waduh, langsung ditebas Ya habis. memang arahnya masalahnya ini arahnya ini yang dengar-dengar dari ini kalau negara Konoha kalau di Indonesia kan bagus Mas nggak ada seperti ini kalau di Konoha itu memang Hmm. dikondisikan SPHP Mas bukan SKP SPHP itu dibuat tinggi Mas Awan supaya ada Hmm. negosiasi angka di sana rata-rata Hmm. 10 sampai 30% ini di Konoha Mas. Hmm. Lah karena di up seperti itu hanya nggak siap dengan administrasinya itu begitu Hmm. kenal wajib pajak yang administrasinya lumayan rapi dan kuat, nah itu mereka kelabakan. Hmm. Jadi memang sampai sekarang tidak ada, Mas. Padahal kita minta semua dokumen diberikan, Mas. Ikhtisar pembahasan, berita acara pembahasan, itu sebenarnya kita nggak ada, Mas. Kita nggak terima. Saat kita Hmm. minta ke PPD diberikan, kecuali rincian ini, Mas. Hmm. Hmm. Oke, Pak. Siap. Kita nantikan bagaimana nanti sengketa KIP-nya bisa berjalan ya. Dan teman-teman juga bisa belajar bagaimana perilaku buruknya oknum-oknum pajak ya. Mudah-mudahan Pak Purbaya masih Ya. punya hati untuk memperbaiki. Sejauh ini Iya. kayaknya nggak ada yang diperbaiki. Oke. Baik, makasih Pak Linto. Sampai jumpa di Ya. podcast berikutnya, Pak. Sama-sama, Terima. Mas.